Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh, pejabat pemerintah, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Danramil atau yang mewakili, Bapak Camat, dan yang mewakili seluruh komunitas yang ada di Losari, panitia penyelenggara Solidaritas Palestina yang alhamdulillah bisa terselenggara malam ini, dari Losari untuk perdamaian dunia, dari Losari untuk mengutuk segala tindakan penjajahan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia. Tidak ada bentuk penjajahan dengan bentuk apapun di permukaan bumi. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita berada di negeri nun jauh jaraknya dari Palestina. Barangkali kalau dekat kita bisa mendonasikan langsung bantuan kita. Barangkali kalau dekat kita bisa mengajak anak-anak yatim itu berteduh di rumah kita. Barangkali kalau dekat kita bisa mengajak orang-orang dan anak-anak yang sekolahnya hancur karena dentuman meriam dan bom dari tentara Zionis untuk bisa belajar di pekarangan rumah kita. Namun apa daya, jarak begitu jauh, tapi yakinlah bahwa kepedulian kita, solidaritas kita pada malam hari ini yang kita tunjukkan pada saat ini, kita tunjukkan kepada semuanya. Kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak akan pernah sepakat, kita tidak akan pernah satu kata dengan penjajahan. Apapun dan dimanapun bentuk penjajahan, kita tidak akan pernah menyetujuinya. Bahwa hanya orang-orang yang tertutup hatinya saja, yang tidak mengucurkan air mata, hanya orang-orang yang tertutup hatinya ketika ia dengan santai tidak ikut berduka. Ketika anak-anak Palestina menyampaikan atuna tufuli, atuna tufuli, atuna tufuli, atuna salam, itu adalah tangisan dari anak-anak Palestina meminta perdamaian kepada dunia. Mereka telah kehilangan ibunya, mereka telah kehilangan bapaknya, bahkan mereka menatap pilu sekolah dan madrasahnya yang hancur karena tindakan biadab dilakukan oleh tentara Zionis Israel. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, betapa banyak anak kehilangan ibunya, betapa banyak ibu kehilangan anak yang dicintainya. Mereka bisa saja menghancurkan madrasah dan sekolah mereka. Mereka tentara Zionis bisa saja menghancurkan masjid dan tempat ibadah mereka, tapi sejengkal pun semangat pemuda dan warga Palestina tidak akan pernah mundur demi memperjuangkan kemerdekaan yang menjadi haknya sebagai manusia merdeka di muka bumi ini. Palestina, Palestina, Palestina. Kita pada malam hari ini berdiri di sini untuk bersama-sama mengutuk tindakan biadab, sebagaimana disampaikan bahwa tidak ada yang pantas dan layak kita musuhi kecuali orang-orang yang berbuat zalim di permukaan bumi. Salah satunya adalah mereka Zionis, Israel dan sekutunya yang membumi hauskan, meratakan bumi Palestina, merampas kemerdekaan warga Palestina. Kita bisa bayangkan betapa mereka susahnya mendapatkan haknya. Terbaru bahwa setelah gencatan senjata berakhir, maka kemudian jumlah korban meninggal. Informasi terbaru setelah kita ikuti berita, hanya beberapa saat setelah gencatan senjata berakhir, korban bertambah 200 orang meninggal dunia. Lalu kemudian akan menunggu sampai belasan ribu lagi kah, sampai puluhan ribu kah, sampai jutaan manusia kah yang menjadi korban. Kemudian mereka baru tersadar
dan terbangun bahwa apa yang mereka lakukan adalah sungguh biadab. Bukan kita berdiri di sini, barangkali di Palestina saat di sana ada yang satu agama dengan kita, sama-sama muslim, tetapi tidak menutup kemungkinan rasa kemanusiaan kita terpanggil, karena di sana pun banyak agama yang lain yang ternyata menjadi korban dari kebiadaban tentara Israel. Maka atas nama kemanusiaan kita sekali lagi bersama-sama mengutuk tindakan biadab yang dilakukan oleh Zionis Israel. Semoga Allah Ta'ala segera memberikan kemerdekaan bagi bangsa tercinta kita, bangsa Palestina. Palestina merupakan bangsa yang sangat memiliki sejarah panjang bagi umat Islam. Jika bahwa itu adalah kita memiliki emosional dukungan kita terhadap Palestina, dipanggil bahwa itu adalah saudara kita seiman. Tapi sekali lagi, di luar bahwa itu adalah di sana ada sejarah Islam yang luar biasa, tapi perlu dicatat pula bahwa korban yang tewas di sana tidak dari saudara kita saja yang muslim, bahkan lintas agama semua menjadi korban dari kebiadaban tentara Israel. Para hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kita lakukan barangkali tidak seberapa, tapi bahwa panggilan jiwa kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, para panitia dan para komunitas yang menginisiasi terselenggaranya acara malam hari ini sungguh luar biasa. Tunjukkan pada dunia bahwa kita sekali lagi sama sekali tidak pernah sepakat dengan yang satu, namanya adalah penjajahan. Sama sekali kita tidak akan pernah sepakat akan penjajahan. Siapapun yang menjajah, bangsa manapun yang dijajah, kita tidak akan pernah sepakat dan menyetujui akan penjajahan yang ada di muka bumi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, begitu banyak perhatian dunia diberikan kepada Palestina, begitu banyak dukungan dari dunia, dari bangsa lain, bahkan dari bangsa-bangsa yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim, karena mereka terpanggil dengan rasa kemanusiaannya bahwa penjajahan sekali lagi bukan saja oleh bangsa Indonesia dikutuk, bahkan oleh bangsa-bangsa lain pun mereka bersama-sama menyerukan perdamaian yang terjadi untuk bisa terjadi di Palestina. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kita tentu miris. Bapak bisa mendengar cucunya tertawa, ibu bisa mendengar anaknya tertawa riang. Bayangkan warga Palestina yang tawanya saja sudah kalah keras dengan dentuman meriam. Tawa mereka sudah kalah keras suaranya dengan deru tank yang melintas. Dan tangis mereka bukan tangis karena kangen dengan saudaranya. Tangis mereka karena ketakutan mendengar derap sepatu tentara Zionis. Bisa kita bayangkan betapa mereka menderita. Ibu bapak bisa masak dengan tenang. Ibu bapak bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya. Yang berangkat ke gereja, yang berangkat ke vihara, yang berangkat ke masjid dan musola. Kita sekalian di sini masih bebas merasakan kebebasan beribadah. Sementara saudara-saudara kita di Palestina saja, di Palestina sana tidak ada kedamaian untuk beribadah. Bersyukurlah, tanpa bermaksud kemudian mensyukuri keadaan saudara kita yang di sana. Inilah sebuah perdamaian, arti penting sebuah perdamaian, bahwa kehidupan bisa berjalan normal, ibadah kita bisa laksanakan dengan tenang, anak-anak mendapatkan haknya untuk mendapatkan ilmu dan pendidikan, ekonomi bisa berjalan dengan baik. Lalu kemudian bisa kita bayangkan ketika kemudian ibu yang dengan tangis pilu kehilangan anaknya, bapak yang kehilangan anaknya, anak yang kehilangan orang tuanya, kemudian mereka juga kekurangan pangan. Ini dikarenakan tindakan biadab yang dilakukan oleh tentara Zionis. Sekali lagi kita memberi dukungan moral kepada saudara-saudara kita di Palestina, sambil kita terus berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah, mudah-mudahan segera terwujud Palestina merdeka. Amin ya rabbal alamin.